Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riayah Channel dengan saya Bidan Rizka. Video kali ini akan membahas mengenai KB suntik 3 bulan tidak haid, bahayakah? Nah, karena banyak dari pengguna KB suntik 3 bulan yang mengeluhkan bahwa siklus haid tidak teratur atau bahkan tidak haid sama sekali. Nah, ini yang jadi pertanyaan, bahayakah? Kemudian kenapa bisa terjadi? Bagi yang penasaran bisa simak video dari Riayah Channel sampai selesai ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Suntik KB 3 bulan biasanya memiliki efek samping berupa haid yang tidak teratur. Bahkan tak jarang bagi wanita yang memakai kontrasepsi jenis ini bisa tidak haid selama beberapa bulan pemakaian. Kenapa bisa terjadi? Bahayakah? Nah, sebelum kita mengetahuinya, kita harus tahu terlebih dahulu cara kerja KB suntik 3 bulan. Yang pertama, menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya. Yang kedua adalah mengentalkan lendir di leher rahim sehingga sperma terhalang dan sulit masuk ke rahim untuk membuai sel telur. Kemudian yang ketiga adalah membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis sehingga bila ada sel telur yang berhasil dibuahi, sel tersebut tidak akan berkembang karena kondisi rahim tidak mendukungnya. Lalu, kenapa suntik KB 3 bulan bisa membuat wanita tidak haid? Hal ini karena tidak ada sel telur yang dilepaskan. Mengingat tadi di slide sebelumnya, cara kerja KB suntik adalah menekan adanya ovulasi ya. Haid disebabkan oleh peluruhan dinding rahim. Apabila sel telur yang dilepaskan tidak dibuahi dan jika sel telur tidak dilepaskan, maka haid tidak akan terjadi. Begitu kira-kira. Lalu pertanyaan kedua yang sering banget ditanyakan adalah, apakah berhentinya menstruasi berarti darah kotor menstruasi menumpuk? Nah, apa ya jawabannya ya? Jawabannya tidak ya. Karena segala macam kontrasepsi biasanya mengurangi penebalan dinding rahim yang biasanya luruh dalam bentuk darah menstruasi, sehingga tidak ada darah yang harus diluruhkan. Karena mengurangi bahkan tidak ada penebalan dinding rahim dan adanya penekanan ovulasi di ovarium, maka memang tidak ada darah yang harus diluruhkan kayak gitu. Jadi nggak ada namanya darah itu tertahan atau darah kotor yang tidak keluar. Jadi itu nggak benar sama sekali ya. Kalaupun bagi pengguna KB 3 bulan yang merasa seperti tubuhnya kok kayak nggak enak, kok kayak berat, kok kayak seperti ada sesuatu, itu bukan karena adanya darah kotor, melainkan itu adanya pengaruh hormon progesteron yang bisa mempengaruhi contohnya mood dan lain-lain. Selain itu, darah haid bukanlah darah kotor seperti yang selama ini banyak dibicarakan. Darah haid sebenarnya tidak berbeda dengan darah dari luka atau darah mimisan. Bedanya, darah menstruasi mengandung sisa jaringan dari dinding rahim yang luruh setelah proses ovulasi. Selanjutnya adalah penanganannya. Untuk meminimalisir haid yang tidak teratur, bisa melakukan berbagai macam cara. Pertama, biasakan pola hidup sehat, berolahraga, kelola stres, makan minum yang bergizi, dan hindari rokok. Selain itu, rutin memeriksakan diri ke dokter. Nantinya dokter akan menanyakan keluhan dan melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan hormon dengan menilai kadar estrogen dan progesteron, USG atau pemeriksaan CT scan.
Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, bagi yang mengalami berubahnya siklus menstruasi dan tidak haid sama sekali pasca penggunaan KB suntik 3 bulan, itu tidak bahaya ya. Dan itu bukan berarti kita terdapat darah kotor dalam tubuh kita. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan ke teman-teman like dan share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.